Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah malam perundungan Natal pada saat ini. Namun sebelumnya saya rindu untuk membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya mohon Bapak Pendeta Didik berdoa. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur di malam Natal ini. Kiranya kemuliaan dan anugerah yang daripada Tuhan turun atas kami, memenuhi pikiran, perasaan, dan kehendak kami, dan memberkati setiap hati kami, agar sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu memerintah dalam kehidupan kami. Dan kiranya di tengah malam Natal ini, berkat yang besar datang dan turun atas hidup kami. Menyerahkan seluruh untuk ibadah kami, pujian, firman, dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dan menjadi berkat yang besar. Pujian keluarga dan juga acara yang lain yang boleh dipersembahkan, dan biar itu memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan, sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus
malaikat bergema, lahir Raja mulia. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap. Yesus Juru Selamat sudah datang ke dunia ini, memberikan keselamatan bagi kita. Sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap,
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. 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 Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat dunia yang lahir di kandang domba Bethlehem. Biarlah malam hari ini Yesus yang telah lahir di dalam setiap hati dan hidup kita menjadi Yesus Juru Selamat atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur malam hari ini di tengah kami boleh merenungkan di malam Natal Yesus yang sudah lahir di kandang domba Bethlehem, dan Yesus yang sudah hadir di dalam hati kami. Biarlah malam ini kami mau bersama bersyukur kepadamu atas rahmat dan nikmat anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Seorang bayi kudus hadir dalam hidup kami. Biarlah hal ini menjadi sukacita kami. Hal ini menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kami. Dalam rangka kami boleh membangun hidup kami dalam mengiring dan melayani Tuhan. Bapa, kami tundukkan hati di hadapan-Mu. Hamba berdoa, bila firman Tuhan yang kami boleh dengar, dan itu menjadi firman yang berkemurahan. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam Natal ini kita boleh bersama untuk berkumpul, untuk merenungkan akan kasih Tuhan melalui kelahiran bayi Yesus di kandang domba Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk ibadah malam Natal ini adalah kasih Kristus mendidik kepada hidup yang berkualitas. Kasih Kristus mendidik kita untuk memiliki hidup yang berkualitas. Saya yakin dan percaya kita sering kali berdoa dan membangun pengharapan kita kepada Tuhan agar hidup kita menjadi hidup yang lebih untuk mengasihi Tuhan. Hidup untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Hidup untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Atau dalam bahasa kita pada tema malam hari ini adalah hidup yang berkualitas.
Sebagaimana apa yang Alkitab boleh canangkan, itu hidup menjadi serupa dengan Yesus. Hidup menjadi segambar dengan Yesus. Hidup mewarisi karakter sifat-sifat daripada Yesus. Untuk itu mari kita akan mendasari di dalam nats firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membuka yaitu surat Titus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan yang ke-15 untuk kita membacanya dan merenungkannya. Kitab Titus pasalnya yang kedua, surat Titus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya ingin membacakannya buat kita pada malam hari ini sebagai nats dasar untuk tema pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan, Titus pasal 2, mulai ayatnya yang ke-11. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Titus dalam rangka tugas di dalam pelayanannya di kota Kreta ini menarik. Dalam ayatnya yang ke-11 Titus pasal 2 ini, Paulus mengingatkan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Paulus menegaskan kepada Titus bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah yang dahulu itu menjadi impian, yang dahulu merupakan hanya nubuatan, yang dahulu hanya merupakan penyataan-penyataan yang disampaikan oleh para nabi, dan sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Hal ini menunjukkan sebenarnya bagian daripada peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba Betlehem. Kehadiran bayi Yesus di kandang domba Betlehem yang merupakan berita penting. Dalam ayat yang ke-15 ini dikatakan, beritakanlah, nasihatkanlah, dan yakinkanlah kepada semua orang bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia melalui kelahiran Yesus, melalui kehadiran bayi Yesus di kandang domba Betlehem itu telah nyata. Artinya sudah terjadi dan itu sudah ada di dalam dunia. Dan yang hari-hari ini sebenarnya kita bersama peringati, rayakan dan renungkan. Paulus mengingatkan bahwa kelahiran Yesus itu penting. Kelahiran Yesus itu menjadi sesuatu yang menjadi dasar dan pondasi. Akan segala pengharapan, akan menjadi tujuan hidup, bahkan apa yang menjadi perjalanan hidup manusia untuk mencapai sebuah tujuan, harapan, bahkan sasaran di dalam kehidupannya. Itu sebabnya peristiwa Natal itu menjadi sesuatu yang penting.
Tidak cukup hanya sekedar diperingati. Tidak hanya selesai, hanya dirayakan. Namun harus dihidupi dan menjadi sebuah dasar pondasi yang kuat dalam perjalanan hidup di dalam kekristenan itu sendiri. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa karya keselamatan, anugerah, keselamatan di dalam Yesus yang sudah nyata, yang sudah terjadi melalui Natal itu. Dikatakan dalam ayat yang kedua, mendidik kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa Natal merupakan karya besar yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Dia yang kudus mau menjadi yang hina. Dia yang besar mau menjadi yang terkecil. Dia tinggalkan surga dan datang ke dalam dunia. Lahir di kandang domba Bethlehem. Bahkan diletakkan di palungan dengan dibungkus oleh lampin. Sebagai bentuk penyerahan dirinya secara total untuk apa? Keselamatan manusia. Pengorbanan yang begitu besar. Selayaknya dan sepatutnya untuk diresponi dengan benar. Bukan hanya kita bersyukur karena kita sudah beroleh penebusan, keselamatan, bahkan pengharapan-pengharapan baik hidup yang kekal maupun surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Namun ada tugas dan tanggung jawab yang kita harus lakukan. Ada bentuk pertanggungjawaban yang harus kita emban untuk hidup sebagai seorang pengikut Yesus. Yang telah menerima akan anugerah keselamatan itu sendiri. Maka Paulus berkata bahwa anugerah keselamatan kelahiran Yesus itu mendidik kita. Supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Artinya, Natal mendorong kepada kita. Natal memberikan sebuah semangat kepada kita untuk hidup dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Karya Kristus melalui kelahirannya di kandang domba Bethlehem sangatlah cukup bagi kita. Sebagai bentuk penderitaan dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Supaya kita mau menghargainya dengan berani hidup dalam kebenaran. Memutus rantai dosa. Bahkan mematikan segala keinginan-keinginan daging yang datang ada dalam hidup kita. Kasih Kristus mendorong dan menjadikan hidup kita menjadi berkualitas. Yang pertama, dengan cara hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup untuk menambah dan memperpanjang seri dosa dan pelanggaran ada dalam hidup kita. Saya sadar sebagai hamba Tuhan bukan berarti hidup saya sudah benar. Ada banyak hal yang saya lakukan dan itu mungkin sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ada banyak dosa mungkin yang ada dalam hidup saya. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya ada di mimbar ini. Di malam Natal ini, biarlah kita mau untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Sudahkah bahwa kelahiran Yesus, anugerah, keselamatan yang telah dinyatakan kepada kita, mendorong hidup saudara dan saya ada dalam kebenaran, ada dalam kekudusan, bahkan hidup dalam kemenangan atas daging dan keinginan-keinginan duniawi yang lain yang datang dalam kehidupan kita. Saya berdoa jika sepanjang tahun 2001 ada banyak seri dan pelanggaran dosa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita buat dan kerjakan. Biarlah malam hari ini kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan.
Dan kita akan berkata, Tuhan, inilah hidupku. Hidup yang Kau anugerahkan. Hidup yang telah Engkau tebus dengan kelahiranmu di dalam Bethlehem untuk kami. Bila malam hari ini aku diingatkan bahwa kasih Kristus itu membuat hidupku menjadi berkualitas. Yang kedua, apa yang dikatakan dalam bagian nats ini, Titus 2 ayatnya yang ke-12. Tidak saja bahwa kasih Kristus yang menjadikan hidup kita menjadi berkualitas. Karena kasih Kristus itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Yang kedua, supaya kita hidup bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah daripada kasih Tuhan Yesus melalui kelahirannya di kandang domba Bethlehem. Tidak saja menjadi sebuah semangat untuk kita berani memutuskan rantai dosa dan pelanggaran dan hidup dalam kebenaran. Tetapi yang kedua, membangun hidup kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Artinya apa? Hidup dalam hikmat daripada Tuhan. Hidup dalam pimpinan dan tuntunan akan firman Tuhan. Menjadikan kebenaran firman itu menjadi dasar dan pondasi hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan kita lakukan, dan itu dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya, hidup kita ada dalam jalan kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi sebuah batasan dan tuntunan ada dalam hidup kita. Mungkin kita menjadi seorang yang bersekolah dengan banyak pengetahuan. Kita juga sebagai orang yang pandai bergaul oleh karena lingkungan dan sekeliling kita. Tetapi apapun yang kita lakukan, saudara sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang bekerja dalam keluarga ataupun dalam meniti karir masa depan, biarlah firman dan kebenaran itu yang akan mendasari dan membangun hidup kita. Sehingga hasil yang kita bisa melihat, hidup dalam kebijaksanaan, hidup menjadi arif, hidup dapat membedakan yang baik dan yang buruk, hidup dapat untuk lebih memperkenan akan hati Tuhan. Selayaknya dan sepatutnya, jika hidup yang berkualitas itu kita bangun dalam kehidupan kita, sebagaimana apa yang menjadi bagian daripada firman Tuhan ini. Kasih Yesus menjadikan hidup saudara dan saya menjadi berkualitas. Karena tidak saja yang pertama, kasih itu mendidik kita hidup dalam kebenaran. Namun yang kedua, kasih itu menjadikan saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana. Hari-hari ini ada banyak orang pandai, namun tidak bijaksana. Hari ini banyak orang sukses, namun hidupnya tidak bijaksana. Hari-hari ini ada banyak orang menjadi kaya, namun kekayaannya itu tidak membuat dirinya menjadi bijaksana. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kasih Kristus mendidik kita, mendorong kita, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga, kasih Kristus tidak saja mendidik kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kasih Kristus menjadikan kita orang-orang yang bijaksana. Tetapi Alkitab juga berkata dalam bagian ayat yang ke-12 ini, dikatakan kasih Kristus itu juga mendidik kita untuk hidup beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan adil. Artinya, hidup kita beribadah, panggilan kita beribadah bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai sebuah hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan biasa-biasa. Namun kita sadar bahwa dalam ibadah kita sedang membangun sesuatu yang baik. Baik itu hubungan kita dengan Tuhan, terlebih juga hubungan saudara dan saya sebagai manusia dengan saudara yang lain yang ada di sekeliling kita. Maka ibadah inilah yang menjadi sebuah ukuran dalam kehidupan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dan apakah kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan.
Apakah kita menjadi orang-orang yang mampu memutus rantai dosa dan hidup dalam kebenaran? Ataukah kita sebagai orang-orang yang hidup menuruti keinginan-keinginan daging ataupun yang lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini kita diingatkan, kasih Kristus menjadikan kita hidup yang berkualitas, membuat kita hidup sebagai orang-orang yang berkualitas. Yang pertama, kasih Kristus itu mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kasih Kristus itu mendorong kita, bahkan menuntun kita hidup sebagai orang-orang yang bijaksana. Dan yang ketiga, bahwa kasih Kristus itu membuat kita mampu membangun ibadah yang benar dan adil di hadapan Tuhan. Saya berdoa, biarlah 3 hal ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk saudara dan saya. Di malam Natal, malam hari ini. Kita minta, kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Biarlah hidupku Tuhan mampu menjadi orang-orang yang menang. Hidup ada dalam kebenaran. Hidupku mampu menjadi orang-orang yang menang karena aku hidup menjadi orang yang bijaksana. Dan hidupku adalah hidup yang menang karena aku adalah orang-orang yang hidup dalam beribadah, melakukan ibadah dengan benar dan adil sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Semuanya itu bukan karena aku mau, bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu, tetapi aku tahu karena kasih Kristus itu yang telah dinyatakan di dalam hidupku dan mengubah hidupku, mampu menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Soal banyak malam hari ini engkau ingin mengakhiri tahun 2021 ini dengan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Dengan menjadi ahli-ahli waris Tuhan yang berkualitas. Dengan menjadi umat-umat Tuhan yang berkualitas. Berkualitas bukan karena kita kaya. Berkualitas bukan karena kita pandai. Berkualitas bukan karena kita populer. Berkualitas bukan karena kita punya jabatan dan punya kekuasaan. Berkualitas menjadi seperti Yesus. Karena kasih Yesus yang telah dinyatakan kepada kita, kepada saudara dan saya. Yang kita terima, yang kita syukuri dan kita hidupi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan hati kita untuk berdoa. Firman Tuhan yang malam hari ini kami renungkan menjadi kebenaran yang kuat dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Yesus yang sudah lahir di kandang domba Betlehem sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Namun biarlah malam hari ini kami mau kasih Kristus yang telah hadir, yang telah lahir di dalam hidup kami, mendidik kami, menuntun kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mendidik dan menuntun kami menjadi orang-orang yang hidup bijaksana. Mendidik dan menuntun kami hidup menjadi orang-orang yang beribadah dengan adil dan benar di dalam Tuhan. Berkati firman dan kebenaran malam hari ini, kiranya ini menjadi sebuah perenungan yang baik di malam Natal ini. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Istana hanya kandang domba. Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa.
cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Ya, seorang anak sudah lahir di dunia, sudah lahir di hidup kita sebagai juru selamat kita. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang
untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut Raja Yesus Tuhan, Juru Mari kita akan dudukkan kepala kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di malam yang indah ini, kami boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas rahmat, nikmat, anugerah, keselamatan yang datang dan turun atas dunia, terlebih bagi setiap orang yang percaya. Dan biarlah itu menjadi sebuah berkat yang besar, tidak saja bagi bangsa, namun dunia. Bagi kami, terlebih orang-orang di sekeliling kami. Malam ini kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Memberkati presiden dan wakil presiden, para petinggi bangsa yang duduk di pemerintahan, yang ada di dalam bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan menolong mereka, menuntun mereka, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, cinta tanah air, dan mampu menjadi hamba abdi bagi bangsa kepada rakyat yang ada di negeri ini dengan adil dan bijaksana. Kau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, Kau memberkati dengan kebahagiaan dan kehormatan. Tuhan memberkati bangsa ini dengan segala berkat yang terbaik. Hari-hari ini di tengah bangsa ini sedang ada di berbagai Tuhan bencana alam,
tidak saja Tuhan Gunung Semeru, tetapi juga banjir dan tanah longsor yang terjadi di sana sini. Bapak, kami mohon untuk lawatan Tuhan kepada mereka, penghiburan Tuhan atas mereka. Turunkan berkat, kekuatan, penghiburan hati, terlebih juga keteguhan kepada mereka dalam menghadapi kesulitan dan persoalan ini. Kami membawa untuk bangsa kami ini di dalam anugerah Tuhan. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan, biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang dihormati, bangsa yang boleh disegani, bahkan menjadi bangsa yang mendatangkan damai di tengah-tengah kehidupan rakyat dan warga negaranya. Bapak, terima kasih malam hari ini, memberkati juga untuk pemerintahan yang ada di Kabupaten Semarang, Bupati, Wakil Bupati, bahkan segenap stakeholder yang ada di kabupaten ini. Oh Tuhan, Forkompinda yang ada di Kabupaten Semarang ini. Bahkan Tuhan untuk Polri dan TNI sebagai tenaga pengamanan bagi Kabupaten Semarang dan juga jajarannya. Tuhan, Kau memberkati mereka di dalam nama Yesus dengan damai dan sukacitamu. Di malam Natal ini kiranya anugerah Tuhan melawat mereka. Tuhan, Kau memberkati para pemimpin yang ada di Kabupaten Semarang, bahkan para camat, lurah, hingga RW, RT, RW yang ada dengan segala berkat yang terbaik. Bahkan berkati untuk Kabupaten Semarang melalui pariwisatanya, melalui Tuhan kekayaan alamnya, bahkan juga segenap potensi di bangsa ini, di Kabupaten Semarang ini, menjadi berkat yang besar, yang benar di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, kami bersama berdoa di dalam nama Yesus, kurang lebih ada 1 juta lebih untuk warga di Kabupaten Semarang ini senantiasa ada dalam perlindungan dan berkat di kemurahan Tuhan. Malam ini kami memberkati untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Bapak, jika di malam Natal ini kami boleh membawa hati kami duduk di bawah kaki Tuhan, diingatkan akan kasih Tuhan. Kami rela untuk dinasehati, kami rela untuk diyakinkan, bahkan kami rela untuk kami mendengar firman. Bagaimana kami harus hidup, tidak saja bersyukur atas keselamatan yang kami miliki, namun biarlah kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup berkualitas di dalam Tuhan. Hidup untuk kami ada dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam menjadi orang-orang yang bijaksana. Bahkan kami menjadi orang-orang yang mampu menjadi teladan dalam mempraktekkan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Bapak, Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di gereja ini maupun di pos-pos PI dengan segala berkat yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah mereka boleh merayakan Natal tahun ini dengan sukacita dan kebahagiaan. Memberkati mereka dengan berkat yang spesial yang daripada Tuhan. Tidak saja secara jasmani namun rohani. Berkat-berkat yang turun atas mereka. Kiranya di malam Natal ini Tuhan menjamah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka seperti para gembala yang ada di padang Efrata, hidup dalam sukacita Tuhan. Biarlah mereka seperti para Majus yang boleh menyambut dengan hati yang besar, tidak menjadi lelah untuk boleh mengiring dan mengikut Yesus di dalam kehidupan mereka. Malam ini kami berdoa secara khusus ya Bapak untuk acara-acara yang kami adakan, baik untuk ibadah, untuk Natal besok pada pagi hari di tempat ini jam 6, jam 8 dan jam 10. Tuhan memberkati. Kiranya kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan Tuhan turun atas mereka. Kau memberkati untuk setiap acara, bahkan jemaat yang hadir diberkati dengan berkat yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk ibadah hari Minggu tanggal 26 untuk Desember. Hamba-Mu Pendeta Henry Salaparang yang akan melayani kami. Tuhan menuntun memimpin perjalanan dari Jakarta sampai Ungaran dengan berkat yang besar. Jemaat yang hadir diberkati Tuhan. Acara tukar kado Tuhan juga memberkati. Bahkan ibadah anak-anak Natal, anak-anak juga Tuhan memberkati. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan melalui anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang, berkati mereka dengan segala berkat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Membawa menyerahkan seluruh acara kami, baik ibadah
tahun baru, tanggal 2 Januari juga ke dalam tangan-Mu Tuhan menyertai. Ini doa kami dan ini syafaat kami. Bahkan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus berdoa untuk kesehatan pemulihan Ibu Katri. Di tempat ini kami memohon belas kasihan Tuhan dalam nama Yesus. Pak Anto, kami berdoa terus di dalam nama Yesus Tuhan menjamah Ibu Sri Widyastuti dengan segala berkat yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk secara khusus untuk Pak Teddy, suami daripada Ibu Liani. Bapak berikan belas kasihan-Mu. Tuhan menjamah dengan segala anugerah Tuhan datang turun dalam hidupnya. Pemulihan yang daripada Tuhan datang dan Tuhan menjamahnya. Berdoa juga menyerahkan untuk kesehatan Pak Sapil. Berdoa untuk Pak Matius Rebin. Di tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Ibu Yohanes Edi, Ibu Deni, Ibu Handoko, Ibu Andres Gunawan. Di tempat ini kami berdoa untuk Ibu Kardiman. Di tempat ini kami berdoa untuk Ibu Suharyanto. Tuhan, Kau menjamah dengan segala berkat anugerah Tuhan. Untuk mereka kepada saudari Lia. Dengan segala berkat kemurahan Tuhan menjamah dan melawatnya. Kami berdoa di tempat ini. Kami membawa menyerahkan Tuhan. Saku kesehatan saudari kami Reni. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan berikan semangat dalam kehidupannya. Hati yang gembira menjadi obat yang luar biasa dalam kehidupannya. Kami berdoa di tempat ini. Membawa menyerahkan ya Bapa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu. Dimanapun mereka Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan menjamah. Satu persatu dengan segala berkat yang terbaik turun atas mereka. Bapak terima kasih untuk malam hari ini. Membawa menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu dalam pekerjaan Tuhan menolong. Yang Tuhan hari ini yang bergumul untuk masa depan Tuhan menuntun. Yang bergumul untuk hari-hari ini untuk setiap cita-cita dan pergumulan Tuhan memberkati. Bapak kami berdoa dari tempat ini segala anugerah dan kasih Tuhan datang dan turun dan menyertai kami. Terima kasih untuk anak-anak kami, anak-anak muda dan anak-anak muda sekolah mereka. Dalam waktu-waktu yang terbatas, biar Tuhan memberkati mereka dengan segala hati dan ilmu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terpujilah ya Bapa Tuhan dalam nama Yesus. Syafaat dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Engkau yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu kecil kita merindukan apa, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa. Ia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa. Ia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di
yang telah berlangsung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News hari ini. Mari datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah Natal pada hari Sabtu 25 Desember 2021 jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC JKI Bethesda. Mari bersama hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya pada hari Minggu 26 Desember 2021 jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah raya ini akan dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Mari adik-adik bersama hadir dalam ibadah Natal Sekolah Minggu pada hari Minggu 26 Desember 2021 jam 8 pagi di gereja. Adik-adik diharapkan untuk membawa kado seharga 15.000. Acara tukar kado. Dalam rangka acara Natal 2021, seluruh jemaat berkenan dapat mengikuti acara tukar kado pada hari Minggu 26 Desember 2021 dalam ibadah 1, 2, dan 3. Adapun kado dapat berupa barang yang bukan dalam bentuk makanan atau yang dapat habis seperti sabun dan lain sebagainya seharga 20.000. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Amplop persembahan syukur Natal. Jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur Natal 2021. Amplop akan tersedia di meja penerima tamu setiap minggu dalam ibadah raya di bulan Desember. Persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan. Sekian B-News hari ini. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadi juru selamat bagi setiap kami, umat manusia yang percaya. Biarlah kami bersama berdoa, bersyukur untuk ibadah yang sudah berjalan malam hari ini. Biar Tuhan memberkati kami dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan. Dan pertemukan kembali besok pagi dalam ibadah Natal yang ada di tempat ini. Kami memberkati hamba Tuhan yang melayani dan seluruhnya. Dan jemaat Tuhan yang hadir diberkati dengan berkat yang benar dan besar yang daripada Tuhan.
Untuk itu jemaat, mari kita tengadahkan kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar di malam Natal ini. Itu berkat yang daripada Tuhan atas hidupmu. Keselamatan yang hadir dalam kehidupan oleh karena kasih Kristus. Dan oleh persekutuan bersama Roh yang Kudus. Mendidik hidup saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebijaksanaan, dan hidup beribadah dengan benar dan adil. Sebagaimana apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kita. Malam ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita sekalian yang percaya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.